Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah mendukung atau subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit ingin mengulas ya dari buku Eric Fromm yang berjudul Akar Kekerasan. Ini saya tandain ya, yang akan saya ambilkan referensi nanti sebagai cuplikan dari apa yang akan saya bahas. Akar kekerasan ini dalam tinjauan beliau ya, memang sangat-sangat tebal ya. Saya coba untuk meringkas, saya ambil beberapa bagian, saya jadikan referensi untuk ulasan yang kita akan bahas. Nah, saya akan bahas tentang akar kekerasan yang pada dasarnya itu dimiliki oleh setiap orang sebenarnya ya. Karena menurut Eric Fromm, akar kekerasan itu sudah bawaan dari setiap manusia. Nah, ini coba saya bacakan dalam buku beliau ya, Kedestruktifan dan Kekejaman sebagai kecenderungan khas manusia untuk merusak, untuk memperoleh kekuasaan mutlak atau agresi jahat. Tiap kali menggunakan kata agresi karena tampaknya bermanfaat dalam konteks tertentu, selain dari pengertian agresi defensif, saya, menurut beliau ya, Eric Fromm, saya selalu mengkualifikasikannya guna menghindari salah pengertian. Nah, ini salah satu bawaan beliau bahwa ya, sifat kekerasan dasarnya adalah untuk merusak atau memperoleh kekuasaan yang mutlak ya, yang menurut pandangan beliau itu merupakan kecenderungan khas manusia ya, kecenderungan khas manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kecenderungan atau akar kekerasan itu dari bawaannya teman-teman. Nah, di sini kalau kita mau compare dengan kejadian-kejadian ya dalam konteks Indonesia, konteks dunia, dan di beberapa negara yang sekarang telah atau terjadi perang, apakah tidak ada korelasinya dalam buku beliau? Nah, ini saya coba untuk menguatkan bahwa memang menurut pandangan Eric Fromm itu sesuai. Karena setiap kali akar kekerasan ketika melekat pada jiwa seseorang, diri seseorang, bahwa itu adalah bentuk bawaan, mempunyai sifat agresi, agresor ya. Nah, apakah bisa dihentikan sifat-sifat destruktif seperti itu? Siapa yang bisa menghentikan itu? Ya. Nah, agama itu ya diturunkan sebenarnya untuk mengatur kehidupan agar harmonis. Terjadi kebaikan di semua golongan, terjadi kebaikan sama antar manusia, sehingga kalaupun ada sifat bawaan ya, ada akar kekerasan dari sifat manusia, siokianya memang agama diturunkan ya untuk ya menjalankan fungsi-fungsi manusia agar menjadi manusia yang baik. Disitulah fungsi agama. Pada dasarnya, memang sejak agama Yahudi yang kategorinya mungkin menyembah kepada satu Tuhan awalnya ya, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang menurut pandangan kaum muslimin yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkan juga Nabi Isa yang menyembah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu yang terakhir Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Artinya ketika tinjauan beliau ya, manusia mempunyai akar kekerasan sifat bawaan, berarti memang Allah dalam hal ini sudah adil ya teman-teman ya. Ketika manusia disifati sifat-sifat seperti itu, sifat-sifat mempunyai keinginan yang sangat luar biasa, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat ingin merusak, ya, destruktif dan lain sebagainya, agama diturunkan untuk bisa mengendalikan keadaan seperti itu. Nah, agama mana yang bisa seperti itu? Itu pertanyaannya. Kalau kita tarik lagi dengan masalah sosial yang sekarang terjadi ya, masalah perang dan lain sebagainya, ingin mengeksekusi seseorang, ingin mengagregasi, ingin mengambil suatu wilayah, ingin menganeksasi, dan lain sebagainya, itu adalah sifat-sifat bawaan dari seorang atau seseorang. Ya, dalam hal ini orang tersebut adalah pemimpin dari satu wilayah. Nah, dampaknya adalah aneksasi, dampaknya adalah penjajahan, dampaknya adalah kekerasan. Sedangkan sumber kekerasan yang ditenggarai oleh sifat bawaan seseorang apabila tidak dibarengi dengan agama yang benar, cenderung ya manusia tersebut atau orang tersebut cenderung melakukan kesalahan-kesalahan atau sifat-sifat kekejaman yang memang sudah menjadi bawaannya sebagai fitrah manusia. Harusnya ketika agama mempunyai doktrin yang baik, ya tidak suka perang,
tidak suka membantai, tidak bisa mengatur, tidak bisa melakukan penjajahan atau melakukan suatu tindakan-tindakan destruktif, seyogyanya setiap pemimpin agama itu harus memberikan pelajaran, pemahaman, doktrin yang kuat kepada siapapun yang sekarang sedang berseteru, dalam hal ini negara. Nah, negara dipimpin oleh seseorang yang itu juga manusia yang beragama. Apabila ada suatu negara ya mendukung suatu agresi, mendukung suatu tindakan kekerasan, kita bisa lihat dari agama yang mereka anut. Kalau kita lepaskan ini bukan sudut pandangnya agama, bukan sudut pandang teologi, lah sedangkan setiap pemimpin ya dari satu wilayah, suatu negara, biasanya pemimpin itu tidak ateis atau tidak percaya Tuhan. Biasanya setiap negara pemimpinnya itu beragama. Nah, agama inilah sioknya harus membuktikan bahwa agama tidak membenarkan hal-hal seperti itu. Walaupun dalam buku beliau ya, Eric Fromm, melakukan suatu penelitian bahwa memang manusia itu bawaannya adalah mempunyai keinginan atau hasrat. Dalam hal ini, hasrat untuk melakukan tindakan destruktif. Dan dilakukan orang-orang yang mungkin ya memang beragama. Nah, untuk agama apabila dipisahkan dengan tinjauan dari Eric Fromm, itu memang tidak bisa teman-teman. Ya, karena ada kaitannya di sini kalau saya lihat. Agama sioknya mampu memberikan sifat-sifat yang baik. Sehingga sifat-sifat bawaan dari akar kekerasan yang memang melekat pada setiap jiwa seseorang itu bisa dikendalikan. Nah, dalam hal ini Islam sebenarnya sudah memberikan suatu bukti ya bahwa di bawah pemerintahan atau kepemimpinan dari khalifah atau Islam itu rakyatnya biasanya cenderung adil. Biasanya pemimpinnya itu cenderung melakukan tindakan-tindakan kebaikan untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kemakmuran rakyatnya. Biasanya dalam sejarah kita telah membuktikan ya. Nah, apabila sekarang seorang pemimpin wilayah atau negara melakukan tindakan-tindakan yang kejam, tindakan-tindakan penjajahan, bahkan sangat irasional, sangat tidak masuk akal. Bagaimana sekarang kita bisa melihat fenomena ya, sebagai contoh di Palestina ada yang dalam berita itu ketika orang masyarakat sedang mengantri, bagaimana seorang tentara Zionis itu menembaki seorang warga yang sedang mengantri. Itu luar biasa tindakan kekejaman dari memang sifat bawaan ya menurut Eric Fromm. Nah, pertanyaannya, yang melakukan pembantaian, yang melakukan tindakan kejahatan seperti itu, agamanya apa? Mohon izin ya. Oke, agama Yahudi. Apakah Yahudi mengajarkan atau agamanya mengajarkan sifat-sifat kebaikan? Nah, ini tantangan. Apapun alasannya, karena sekarang banyak sekali narasi-narasi yang berkembang, entah itu valid ya atau asumsi atau benar ya, sangat banyak sekali di konten teman-teman. Sehingga kalau kita mau jujur, sumber-sumber yang kredibel itu kita harus cari lebih detail lagi dan ditulis oleh orang yang kredibel. Artinya, kalau kita melihat kepada berita-berita yang narasinya bisa saja menjadi suatu narasi orang-orang yang bersangkutan, bisa jadi menjadi narasi-narasi yang berkepentingan atau mendukung-mendukung tindakan Zionisme, sehingga mereka seakan-akan tindakan dibenarkan atas nama sejarah. Dan kalau ditarik dari kejadian masa kini, ada kaitannya dengan apa yang diungkapkan oleh seorang Eric Fromm, bahwa akar kekerasan seyogyanya itu bisa dikendalikan oleh seorang atau setiap agama yang agamanya itu biasanya mengajarkan kebaikan. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan mana agama yang mengajarkan kebaikan, mana agama yang membiarkan namanya kebiadaban, mana agama yang mengajarkan atau membiarkan kekejaman yang terjadi ya pada suatu wilayah yang sekarang sedang dijajah atau dianeksasi atau dilakukan penghancuran secara pribadi, penghancuran secara wilayah, penghancuran secara organisasi, penghancuran yang sehancur-hancurnya. Bahkan ketika bala bantuan ingin diberikan, sekarang yang luar biasa ya, dipersulit ya dengan dimintai pajak. Bayangkan, orang dibiarkan mati dengan cara yang sangat sadis. Apakah agama tersebut mengajarkan? Tidak, saya yakin. Apabila mengacu kepada agama Yahudi pada konteks masa lalu ya. Namun dendam pada masa lalu pun bisa menjadi alasan bagaimana ya negara Yahudi itu bisa melakukan suatu pembantaian yang memang di backup sama orang-orang juga yang mungkin ya agamanya juga rapuh dalam hal ini. Ya mungkin kalian sudah tahu ya siapa negara atau orang tersebut ya, dalam hal ini pemimpin dari satu wilayah atau negara. Yahudi, kenapa kok bisa melakukan pembantaian yang sangat sadis untuk saat ini dalam konteks dunia modern? Kalau saya lihat lagi ya dalam buku Eric Fromm, ini ada kaitannya. Kenapa? Karena nggak mungkin ya saya bahas seluruhnya teman-teman ya. Di sini saya mempersingkat durasi dari konten kan biasanya 10 menit, 15 menit ya. Sehingga saya mencari yang ada hubungannya dengan konteks yang saya bahas dalam hal ini.
kekerasan yang ada kaitannya dengan masalah konflik yang terjadi di Palestina, ya, yang hingga saat ini masih dilakukan suatu pembantaian oleh umat Yahudi. Konon seperti itu. Kenapa kok bisa ya Yahudi bisa sekejam itu? Bagaimana masa lalunya? Kalau saya tarik lagi dalam buku yang akan saya bahas ini, dalam tulisan Erich Fromm, Akar Kekerasan, di sini di halaman 589 ya, beliau menulis dalam masa lalu korban utama kedestruktifan fisik adalah orang-orang Yahudi, Polandia dan Rusia. Nah, beliau mengambil sudut pandang sejarah yang dilakukan ya oleh seorang penjahat, seorang yang sangat luar biasa kejamnya, yaitu Hitler. Nah, kenapa saya tarik di Yahudi? Karena Hitler itu dulu yang membantai juga umat Yahudi. Sehingga kalau saya tarik nanti kesimpulannya, wajar ketika umat Yahudi sekarang melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina, rakyat Gaza, ya, karena ada dendam masa lalu di situ. Terlepas dari narasi-narasi yang sekarang dibelokkan oleh beberapa YouTuber, pendukung-pendukung Yahudi, dan beberapa konten kreator yang mungkin tidak objektif, ya kita bisa melihat dari sumber sejarah pada masa lalu. Bisa saja Yahudi dendam, karena mereka dulu diperlakukan sangat luar biasa kejamnya, yang bukan oleh umat Islam. Itu dahsyatnya. Saya lagi ya, yang bukan oleh umat Islam. Ya, di sini sebagai tokoh yang melakukan pembantaian terhadap umat Yahudi pada masa lalu adalah Hitler dalam karya Erich Fromm. Kalau kita tarik lagi ya, karena kan dalam awal-awal tadi saya bicarakan kan Erich Fromm mengatakan bahwa sifat dasar manusia itu ada sifat ya yang mempunyai akar dari bawaan manusia. Jadi wajar ketika Yahudi, Hitler maupun orang-orang Muslim ya ada sifat itu, ada sifat-sifat bawaan yang bisa melakukan suatu keinginan untuk melakukan tindak kejahatan. Itu sifat bawaan. Karena ada Islam di situ, agama yang melekat, yang menyebarkan kebaikan, mampu mengendalikan suatu penyakit dalam hati bawaan tersebut, yang mampu melakukan tindak-tindak kejahatan. Islam bisa mencegah di situ. Islam bisa menahan di situ. Makanya ketika umat Islam menjadi pemimpin suatu saat ya, dimanapun, biasanya rakyat atau wilayah-wilayah lain di sekitarnya itu akan damai. Saya jamin pasti akan damai, mustahil. Sekarang kita lihat, ketika ada satu wilayah atau negara yang katanya polusi dunia, yang katanya negara superpower, lihat negara sekarang di sekitarnya, hancur-hancuran, ya, tidak damai. Padahal orang tersebut yang mengaku pemimpin ya dari suatu pemerintahan yang katanya polusi dunia, yang katanya superpower, punya agama juga. Di mana posisi agamanya? Apa yang dijadikan agamanya sehingga tidak melekat kepada pribadinya untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian? Terlepas dari dendam masa lalu ya, tidak ingin umat Islam bangkit lagi ya, adanya khilafah Utsmani pada masa lalu kan sangat luar biasa bisa menguasai peradaban di dunia ini. Nah, mereka jangan sampai berharap umat Islam tampil lagi. Makanya sekarang umat Islam gimana caranya itu dipecah-pecah, diadu domba, jangan sampai menjadi suatu kekuatan yang bisa menjadi ancaman bagi Barat utamanya. Itu teman-teman sudah tahu semua lah ya, banyak konten kreator yang sebenarnya di situ, memang tujuannya di situ ya. Walaupun sekarang Inggris ingin negara Palestina merdeka, negara Eropa banyak mendukung Palestina, ya. Tapi pada masa lalu pun memang Inggris yang kerok dari masalah Yahudi dan Palestina. Karena Inggris yang menyerahkan wilayah tersebut kan. Nah, kita kembali ke buku Erich Fromm. Yang dilakukan Hitler ketika membantai umat Yahudi pada masa lalu, ini dalam sejarah yang valid yang bisa dibenarkan ya secara ilmiah. Karena pembahasan beliau ini bukan pembahasan kaleng-kaleng, ya. Pembahasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan saya komparasikan dengan kejadian masa kini. Walaupun mungkin ya ada yang akan menyanggah ya, tidak akan sesuai dengan pendapat mereka, saya maklum nggak ada masalah. Kontroversial itu hal yang biasa teman-teman. Ya, mustahil juga lah apa yang kita asumsikan, apa yang kita baca orang harus setuju, nggak juga. Di sini pun saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing aja informasi bahwa kalau saya tarik korelasinya ada kaitannya antara pembantaian dilakukan oleh umat Yahudi hingga saat ini ya dengan tulisan dari saudara Erich Fromm. Korban utama kedestruktifan fisik adalah orang-orang Yahudi, Polandia, dan Rusia menurut beliau. Untuk menghemat tempat, marilah kita membahas kedestruktifan terhadap orang-orang Yahudi saja. Ya, untuk mempersingkat, beliau juga mempersingkat nih dalam buku beliau yang sangat detail penjelasan akar kekerasan ya dari masalah sifat bawaan ya, dari otak manusia yang cenderung ingin melakukan tindak kekerasan, dari hawa nafsu keinginan manusia yang memang bawaannya pun sangat luar biasa. Kalau tidak ada mengendalikan dan pengendali itu agama, ada di bab-bab lain ya. Kita spesifik bahas masalah
umat Yahudi ya, kenapa bisa melakukan pembantaian. Di sini menariknya, karena saya di sini mendapatkan pada masa lalu ya seorang pemimpin yang sangat kejam, Hitler itu membantai umat Yahudi. Sehingga mohon izin ya kalau saya asumsikan ya bisa saja Yahudi sekarang itu dendam ya terhadap masa lalu mereka yang diusir, tidak diakui dan lain sebagainya. Ingin mempunyai kerajaan sendiri, ingin mempunyai wilayah sendiri, ingin mempunyai bangsa sendiri. Tapi konyolnya ketika di backup ketika di backup sama negara yang katanya super power, mereka makin menjadi-jadi, makin melunjak, makin membuktikan bahwa kekejaman yang mereka lakukan itu mereka benarkan ya atau sudut pandang agama dan lain sebagainya ya. Padahal kita sudah tahu kekejaman bangsa Yahudi itu bagaimana sepak terjangnya hingga saat ini yang tidak bisa dibantah lagi teman-teman. Nah, faktanya sudah banyak diketahui hingga tidak perlu lagi perincian lebih lanjut di sini. Nah, seorang Eric Fromm juga sudah mengingatkan faktanya sudah sangat banyak dan beliau tidak ingin membahas lebih banyak lagi di sini. Karena apabila beliau membahas lagi kekejaman Hitler terhadap bangsa Yahudi, mungkin pembahasannya akan melebar tidak sesuai konteks yang beliau maksud ya dalam akar kekerasan dalam tulisan beliau. Makanya beliau cerdas di sini, tidak membahas secara detail masalah Hitler ketika melakukan pembantaian terhadap umat Yahudi pada masa lalu. Namun, perlu dicatat bahwa pembantaian sistematis terhadap mereka hanya dimulai seiring dengan berkecamuknya perang dunia. Tidak ada bukti meyakinkan bahwa Hitler memusnahkan kaum Yahudi sebelum pecahnya perang tersebut. Meski boleh jadi dia merahasiakan rencananya hingga pecahnya perang yang hanyalah kebijakan yang menggalakkan emigrasi orang-orang Yahudi dari Jerman. Dan pemerintahan Nazi berupaya memfasilitasi emigran ini. Namun pada tanggal 30 Januari 1939, dia secara jujur mengatakan kepada Menteri Luar Negeri, kami hendak membinasakan kaum Yahudi. Mereka tidak akan lolos dari kejadian yang berlangsung pada tanggal 9 November 1918, hari pembalasan telah tiba. Ini menurut beliau ya, dalam buku yang dikutip ya oleh saudara Eric Fromm, Akar Kekerasan. Pada masa lalu, Hitler telah melakukan suatu pembantaian terhadap golongan-golongan Yahudi atau umat Yahudi yang hingga saat ini mungkin masih membekas di kalangan mereka ya. Jadi wajar ketika mereka melakukan pembantaian, mereka merasa suatu ada kepuasan secara jiwa, secara batin, dan agama tidak lagi dipandang sebagai nilai kebaikan. Di sini apakah teman-teman bisa membedakan mana agama perdamaian sesungguhnya? Dari sudut pandang orang yang memang bukan seorang muslim, mohon izin ya. Karena apabila seorang menjadi penulis yang kredibel, mereka agamanya Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka akan objektif. Karena kalau mereka bias tidak objektif, mereka mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai seorang penulis dan seorang sarjana. Nah itu pentingnya seorang penulis yang kredibel. Melepaskan bias-bias kepentingan teman-teman. Yahudi adalah bahaya besar bagi Jerman, namun mengungkapkan salah satu motif realnya dendam terhadap kejahatan revolusi yang digalang oleh sejumlah orang-orang Yahudi 20 tahun sebelumnya. Sifat sadistik dalam kebencian terhadap Yahudi terlihat dari pernyataan tertentu yang dia buat mengenai Yahudi kepada kolega terdekatnya sesuai rapat umum partainya. Hitler merasa bahwa kaum Yahudi akan meracuni darah dan jiwa ras Arya. Nah, sudut pandang dari Hitler yang memang sudah anti terhadap golongan Yahudi telah melakukan suatu pembantaian walaupun ya tidak secara mayoritas menurut beliau ya. Namun di sini kalau saya tarik Yahudi pada masa lalu ya dalam sejarah-sejarah dimanapun mereka berada, mereka diusir, mereka dibantai, karena ada sifat-sifat bawaan yang memang awalnya ya, sifat-sifat alami manusia dan setiap manusia itu mempunyai sifat kekerasan, sudah bawaan. Namun sifat Yahudi ya, itu sejak zaman lalu ya, zaman masa lalu dan zaman sejarah, itu memang sudah menjadi pengkhianat dan sudah tidak bisa dipercaya. Sifat-sifat buruk sudah melekat pada masa lalu. Sekarang pun kalau kita mau jujur ya, andai kata Gaza atau Hamas hilang, ya, mungkin ada suatu perjanjian damai, mungkin sudah diganti pemerintahan, apakah Yahudi akan membuktikan bahwa mereka akan menjadi negara yang baik? Belum tentu. Karena sifat bawaan mereka, ya, yang memang sudah mempunyai sifat-sifat sadistik, sifat-sifat buruk, ya. Apalagi sekarang mereka mempunyai bangsa, mempunyai negara yang disebut dengan Yahudi, di backup oleh Amerika yang notabene adalah pensuplai senjata utama untuk membantai umat Muslim. Nah, tidak ada jaminan umat Yahudi itu akan menjadikan negara-negara tetangga itu baik-baik saja. Justru Yahudi sampai kapanpun akan menjadi ancaman dunia. Karena akar kekerasan walaupun memang semua manusia melekat yang mempunyai sifat-sifat itu ya menurut buku Eric Fromm. Namun sifat-sifat itu bisa dikendalikan oleh yang namanya agama. Dan beruntunglah kita mempunyai agama Islam.
yang sudah dibuktikan pada sejarah ketika umat Islam memimpin setiap peradaban, banyak negara-negara ya di luar Islam itu menjadi suatu sahabat yang damai, yang tidak terjadi konflik, yang tidak terjadi suatu peperangan seperti sekarang ini ketika dipimpin oleh orang-orang yang bukan seorang muslim ya, dalam hal ini Yahudi. Kita bisa buktikan di situ bagaimana beliau melakukan suatu kekejaman dalam hal ini Netanyahu terhadap warga Gaza, terhadap warga Palestina, yang apabila kita lihat di TV ya sangat luar biasa. Kita tidak tega untuk melihatnya. Namun itu fakta yang terjadi teman-teman. Nah, komparasinya kan masalah sekarang kan masalah Sandra aja ya. Bagaimana Sandra ingin dilepaskan, bagaimana Sandra minta dibebaskan. Sedangkan pada masa lalu bagaimana umat Yahudi membantu umat Palestina sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Apa artinya satu dua orang Sandra sebenarnya? Ini kan kelicikan dari mereka sebetulnya dijadikan alasan. Padahal tujuan utama bukan seperti itu. Tujuan utama Yahudi itu ya untuk menguasai wilayah-wilayah yang lain tuh. Bahkan jangankan Gaza, wilayah lain kalau bisa dicaplok ya. Kenapa? Karena didukung oleh negara super perusak juga, oleh negara yang punya Tuhan yang akunya ya, tapi tidak menjalankan aturan Tuhan yang mereka percayai bahwa hanya Islamlah agama perdamaian, agama yang mampu menjaga stabilitas keamanan di setiap wilayah. Itu sudah dibuktikan dalam sejarah. Namun apabila sekarang Yahudi kita lihat masih sangat bengis ya, sangat sadis, sangat kejam terhadap warga-warga Palestina, warga-warga Gaza, ya maklumlah. Karena sifat dasar Yahudi memang punya sifat yang melekat, sifat kekerasan. Walaupun memang itu melekat kepada setiap manusia ya. Beruntunglah kita sebagai muslim. Ada yang mengendalikan namanya agama dan kita Islam. Islam mampu mengendalikan apapun yang ada ya, pandangan-pandangan negatif yang menyemat pada bawaan kita teman-teman. Harusnya agama-agama apapun juga membutuhkan hal yang sama sebenarnya. Walaupun menurut tinjauan buku ini ya, saudara Eriform, memang setiap manusia mempunyai sifat bawaannya, mempunyai sifat kekerasan, sifat keinginan yang kuat. Dalam hal ini sifat keinginan tanda positif ya, sifat keinginan yang baik itu bagus ya. Tanpa sifat-sifat keinginan yang baik, tidak mungkin manusia bisa menjadi pahlawan, ya, bisa menjadi seorang tokoh yang menjadi panutan. Namun sifat bawaan destruktif, kekerasan itu pun ada melekat ya. Dan mustahil seorang motivator itu bisa meluruskan seorang yang mungkin awalnya keras ya. Motivator pun punya agama di situ. Jadi nilai-nilai agama tetap yang akan memperkuat, yang mengendalikan sifat-sifat dasar manusia yang jahat. Ya, teman-teman ya, demikian ulasan singkat dari saya. Semoga bisa menjadi acuan buat kita semua dalam buku Eric Fromm ini, bahwa akar kekerasan yang sekarang beliau tinjau ya dalam sudut beliau, walaupun ini sifatnya umum ya, melekat ke semua perbandingan, melekat ke semua keadaan, karena tinjauan beliau adalah segi sisi manusia ya teman-teman. Namun kalau saya tarik dari referensi yang saya baca, sedikit mereka membahas atau Eric Fromm membahas masalah Hitler, saya tarik ke Yahudi, masuk akal. Karena beliau pun membahas masalah Hitler, ya. Karena contoh sejarah yang valid yang tindak yang melakukan tindakan kekerasan itu ada seorang yang namanya Hitler. Dan sekarang berulang, bukan Hitler, ya. Sekarang Netanyahu yang seperti Hitler pada masa lalu membantai umat Yahudi, Netanyahu membantai umat Muslim yang di Gaza, Palestina. Semoga cepat berakhir dan kita doakan saudara-saudara kita semoga diberi ketabahan dan kekuatan dan kemenangan ya dari bangsa-bangsa yang ingin melakukan suatu pembantaian lebih lanjut yang bernama negara Yahudi. Demikian, apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali bersama kami dalam konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.